Kegiatan ibu anak dua di pagi hari. Halo Ece, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin sarapan yang simpel-simpel aja. Tapi sebelumnya anak aku minta susu, jadi ya udah aku bikinin dulu susu. Untuk kali ini aku nggak bikin kopi ya Ce. Emang lagi nggak pengen ngopi aja, cuman pengen air putih hangat saja. Setelah susunya jadi, di sini aku mau bikin nasi goreng jadul buat sarapan anak-anak dan bumbunya itu simpel banget ya Ce. Kayaknya menu satu ini menjadi menu andalan di setiap rumah untuk ibu-ibu rumah tangga seperti aku. Tadi aku udah dadar telurnya, di sini aku mau lanjut aja masukin si bumbu kuningnya. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih dan juga kunyit. Langsung aja dimasukin dan ditumis, dioseng-oseng sampai harum. Dan langsung masukin aja si nasinya semuanya, karena emang nasi aku itu sisa sedikit, cuman sisa 2 piring saja. Cuman buat kedua anak aku aja. Kali ini aku lagi nggak pengen sarapan. Aku bumbunya cuman pakai kaldu ayam aja. Setelah itu dioseng-oseng lagi. Enaknya nasi goreng kuning ini harusnya pakai cabe, tapi karena ini nasi gorengnya buat anak bayi, alhasil aku nggak pakai cabe, cuman pakai perbawangan saja. Yang pertama udah jadi buat anak sulung dan ini wanginya bener-bener menggoda banget ya Ce. Dan yang piring kedua ini buat anak bayi. Percaya nggak percaya, anak bayi sesuka itu dengan nasi goreng jadul ini. Dan inilah menu sarapan pagi ini untuk anak-anak. Ada nasi goreng jadul dan juga susu. Setelah anak sulung berangkat dan anak bayi juga anteng, di sini aku mau lanjut masak lagi karena di rumah itu masih ada kikil, jadi aku mau bikin soto saja. Yang pertama aku mau rebus kentang dan telur dulu, tapi aku tinggalin ke warung sebentar karena emang warungnya deket, mau beli tambahan buat bikin soto. Karena di tempatku itu hujannya nggak berhenti-berhenti dari pagi sampai ke pagi lagi, jadi cocoknya itu makan makanan yang berkuah. Contohnya seperti soto yang aku bikin ini ya. Tadi aku beli bumbu aromatik 2.000, daun bawang seledri 1.000 dan juga mie soto 3.000. Soto kurang lengkap kalau tanpa limo, jadi aku beli limo 2.000. Oke, dilanjut. Di sini aku mau goreng risol dulu, tapi karena aku sambil ngerjain kerjaan yang lainnya, alhasil di sini risolnya gosong sedikit, tapi it's okay, masih bisa dimakan. Dan aku juga bikin goreng bawang buat pelengkap si sotonya. Tapi di sini sama juga ya Ce, goreng bawangnya terlalu overcook. Untuk kali ini aku masaknya satu menu aja ya Ce, soto kikil campur dengan tulangan ayam, tapi itu semua udah lengkap banget ya Ce, nggak kalah sama soto-soto gerobakan. Padahal aku bikin sotonya satu panci full, tapi baru juga setengah hari, ini sotonya udah habis airnya saja. Dan untuk bumbu sotonya di sini aku pakai yang simpel-simpel aja. Ada kayu manis, ada pedes, ada kemiri, daun jeruk, daun salam, ada serai, lengkuas, jahe, kunyit, ketumbar, bawang merah dan bawang putih. Langsung aja di sini aku blender ya Ce, karena lagi males banget untuk ngulek. Mohon maaf kalau bumbunya nggak sama dengan masakan kalian. Ini sih soto versi aku aja ya Ce. Aku juga bingung sebenarnya ini soto Bogor, soto mie, ataukah soto apa, karena emang ini tuh perpaduan soto mie dan juga soto santan. Tapi apapun itu namanya, yang penting rasanya enak dan juga bikin kenyang. Setelah ngupas kentang dan telur, di sini lanjut aku mau numis bumbu buat soto. Seperti biasa, minyaknya nunggu dulu sampai panas, dan jangan lupa si blendernya juga kita kasih air supaya tidak ada bumbu yang bersisa. Tambahin kaldu ayam, bumbu aromatik juga masuk, ada salam, serai dan juga daun jeruk. Setelah semuanya harum, jangan lupa tambahin air sesuka hati kalian. Terus karena aku santannya pakai santan yang beku seperti ini, karena aku setiap beli kelapa itu beli banyak, terus diperet, ditaruh di freezer biar dia awet ya Ce. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, lanjut aja masukin. Aku pakai tulangan ayam dan juga kikil. Padahal aku bikin kuahnya banyak seperti ini, tapi baru juga setengah hari sudah kehabisan kuahnya. Setelah semuanya masuk, tambahin juga daun bawang dan seledrinya, dan tara, inilah soto kikil ala aku sudah matang. Dan untuk teman-temannya, di sini aku pakai mie kuning, ada engkol, ada risol, bawang goreng. Sambalnya aku ada 2 macam ya Ce, ada sambal goreng dan juga sambal rebus. Ada juga kentang, telur, tomat dan juga limo. Itulah yang bikin sedep. Terus ini juga ada tambahannya emping karena tinggal sedikit ya. Udah, kita lanjut aja untuk racik-meracik di mangkok karena emang aku udah kelaparan banget. Ditambahin engkol, mie kuning, aku tambahin juga tomat. Ada kentang yang udah direbus terus aku iris tipis-tipis. Aku kasih juga dengan telur sedikit aja. Ada risol dan langsung aja diguyur dengan kuah soto yang super panas ini. Dan untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi ya Ce, bener-bener nggak kalah dengan soto abang-abang gerobakan. Dikucurin jeruk limau dan juga bawang goreng, tidak lupa dengan sambalnya. Kalian ngiler nggak nih? Kalau kalian ada yang ngiler, bisa di recook resep dari aku atau bisa juga beli di tukang soto. Mangkok pertama udah selesai di plating. Di sini karena anak aku juga pengen, jadi aku plating lagi untuk mangkok yang kedua. Warnanya cantik banget ya, ada warna hijau, merah dan juga kuning. Untuk pelengkapnya di sini aku juga tambahin dengan emping karena di luar lagi hujan deras, jadi langsung aja kita cobain. Pas aku ngedit video ini aja, aku langsung ngiler lagi karena emang seenak itu, apalagi cuaca di Bogor akhir-akhir ini sering banget hujan. Jadi kalau hujan itu cocoknya makan makanan yang panas, pedas dan juga berkuah. Semua rasanya sudah pas dan enak, perpaduan pedas dan juga gurih. Ditambah asam dari perasan jeruk limau itu membuat lidah kita menjadi bergoyang. Asik. Inilah masakan terniat aku bikin
soto ala-ala Abang Gerobakan. Dan ini suami aku juga kenikmatan banget ya Ce makannya. Sampai dia meremelek karena perpaduan panas dan pedasnya dan juga asam itu bener-bener pas banget di lidah. Oke deh Ce, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan share. See you next video and bye-bye.